Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita melanjutkan bahasan kita, yakni tentang sirah nabawiyah, tentang Banu Qainuqa. Untuk Bunda ketahui, mengingatkan ataupun dari perjalanan yang pernah disampaikan, Banu Qainuqa ini adalah salah satu bani yang ada di Madinah Al-Munawwarah dan berkedudukannya adalah Yahudi. Saat Rasulullah tiba ke kota Madinah, ini untuk mengulang sedikit, di kota Madinah ini ada orang-orang Yahudi 3 kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nudair dan Bani Quraidah. 3 Qainuqa, Nudair, Quraidah. Ini adalah 3 bani yang hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Iya. Apa yang mereka lakukan? Mereka sebenarnya sangat yakin terhadap Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi. Mereka yakin kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah, tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Mana lebih tinggi, iman apa yakin? Yakin apa iman? Iya, karena dalam Al-Quran selalu dipanggil itu adalah wahai orang-orang yang bahasa Arabnya Masya Allah. Oh, udah pintar bahasa Arab semua. Iya, pokoknya kalau udah ketemu ya ayyuhalladzina amanu pasti hai orang-orang yang beriman. Iya, kenapa? Karena iman ini Masya Allah luar biasa. Iman ini langsung adanya di dalam hati. Tapi kalau seandainya yakin, biasanya sandarannya ke panca indera. Itu kalau yakin. Suaranya bagus, yakin karena saya dengar suaranya. Iya. Pemandangannya indah, yakin karena saya lihat. Apalagi enak rasanya, yakin saya rasakan. Halus kulitnya, misalnya ini kulitku yang di kursi ini halus sekali. Kenapa? Karena saya rasakan, saya raba. Iya, semuanya. Wangi apanya? Parfumnya karena saya cium. Pokoknya yang namanya yakin insya Allah banyakan nyandarnya kemana? Kemana itu? Panca indera. Tapi kalau iman langsung dalam hati dikatakan iman. Masya Allah. Iya. Nah, ini adalah orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yakin kalau Rasulullah ini adalah Nabi, kalau Rasulullah ini adalah utusan Allah, Khatamul Anbiya, tapi mereka tidak beriman. Kalau beriman itu berarti sudah mengimani, mengikuti dan menjaganya, mencintainya karena Allah. Itu kalau sudah diimani. Kalau yakin masih perlu terus dilihat. Makanya ada tahapan-tahapannya yakin juga. Ada namanya ilmul yakin, ada yang namanya apa lagi? Ilmul yakin, ainul yakin, lalu hakul yakin. Pernah dengar itu kan? Iya. Kalau ilmul yakin tuh kabar. Ilmul yakin. Kalau ainul yakin dilihat. Kalau hakul yakin merasakan di dalamnya. Itu adalah hakul yakin. Ya, itu adalah hakul yakin. Jadi ada yang disebut dengan ilmul yakin. Misalnya begini Bunda, di Cinere macet nih, ilmul yakin, ilmu. Tapi yang bawa kabarnya orang Cinere dan dapat dipercaya, ilmul yakin. Oh, itu ilmul yakin. Baru ilmunya saja Bunda. Begitu Bunda ngelihat di Cinere macet, oh iya tuh, jadi ainul yakin. Begitu Ibu masuk ke dalamnya ikut-ikutan macet, hakul yakin. Bisa dipahami nih? Jadi sekarang tentang masalah surga neraka apa coba? Ilmu yakin. Begitu nanti kita mau masuk surga, melihat surga, itu adalah ainul yakin. La tarawunnaha ainul yakin. Melihat dengan ainul yakin. Setelah ibu masuk ke surga, itu adalah
Haqqul yakin. Haqqul yakin. Di Rumil ada kajian kabar ilmu yakin. Lewat di sini, oh iya tuh banyak sendalnya di depan, namanya ainul yakin. Bahkan kelihatan ibu-ibu lagi duduk. Begitu masuk ke dalam, haqqul yakin. Seperti itu. Jadi itu masalah keyakinan. Tapi kalau iman itu langsung iman sudah. Nggak lihat, belum merasakan, iman sudah nyampe duluan. Iman. Itulah kalimatnya. Berarti iman itu tinggi sekali. Maka daripada itu di pertemuan yang lalu saya sampaikan, sebelum sholat dilaksanakan ternyata iman dulu, iya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Jadi iman dulu kepada yang gaib baru melaksanakan sholat. Nah, problemnya orang Yahudi ini yakin mah yakin tapi nggak iman. Yakin ini Muhammad, yakin dia. Oh ini Rasulullah, dia yakin. Oh ini Khatamul Anbiya, yakin. Lihat tanda tanyanya, itu adalah Muhammad, yakin banget, yakin. Tapi tidak beriman. Itu masalahnya. Nah, tiga kabilah ini Qainuqa, Nudair, Quraidah, seperti yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu dalam Sirah Nabawiyah, mereka ini sudah sumpah mengikuti daripada peraturan atau dikatakan piagam Madinah. Salah satu di antara piagam Madinah itu adalah apabila ada persengketaan antara di kota Madinah, baik itu orang mukmin dan orang Yahudi atau orang Yahudi bersama orang mukmin, maka semua urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Orang Yahudi siap menerima itu, siap. Kenapa? Karena orang Yahudi ngerti dan paham kalau Nabi Muhammad ini nggak bakalan bikin sengsara. Karena yakin yang namanya Muhammad ini seorang nabi, dan yakin kalau Muhammad ini apabila memutuskan keputusan pasti dengan seadil-adilnya. Makanya walaupun dia tidak beriman, hanya yakin saja, ya sudah, bolehlah kalau ada urusan di antara kami, kamu yang bereskin ya Rasulullah atau ya Muhammad. Seperti itu. Lihat. Jadi sekarang ada tiga di kota Madinah ini, Qainuqa, Nudair, Quraidah. Selesai daripada perang Badar, nih pertemuan dulu sudah disampaikan. Nggak terasa ya, berarti kita sudah cerita perang Badar sebulan yang lalu. Sekarang sudah perang Badar lagi, ataupun selesai daripada perang Badarnya. Kan kita setiap bulan ganti. Berarti ini kalau sudah ketemu lagi sirah, berarti sudah 1 bulan yang lalu kita berlalu. Masya Allah, nggak terasa waktu ini. Tiba-tiba 1 bulan, tiba-tiba nanti Ramadan, Masya Allah, tiba-tiba nanti apa lagi? Haji lagi. Pokoknya nggak terasa waktu ini. Tiba-tiba nanti punten apa? Punya cucu. Waduh, iya kan? Tiba-tiba nanti mantu dulu bukan punya cucu. Mantu, iya, kebalik. Mantu, habis mantu punya cucu, Masya Allah. Pokoknya nggak terasa bunda, nggak terasa banget, nggak terasa nanti. Makanya lihat aja antara bulan ke bulan nggak terasa kan? Setiap bulan 1 bulan. Sekarang Sirah Nabawiyah lagi. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, simpan baik-baik. Nah, selesai perang Badar terjadi, saya sudah sampaikan bagaimana kabar ke Mekah tentang kemenangan orang mukmin, dan bagaimana kabar ke Madinah kemenangan bagi orang yang beriman. Semua sudah dengar, sudah tahu. Ada satu kisah yang sangat unik, lucu. Kejadian ini terjadi kepada Sofwan bin Umayyah, ini orang kafir, ya. Juga Umair ibn Wahb, ini juga tadinya orang kafir. Lagi berkabung dua-duanya, lagi sedih. Selesai mendengar cerita kekalahan orang Quraisy dalam peperangan, dua-duanya berdua duduk di depan Ka'bah, termenung, mikir apa? Kok bisa kalah ya orang Quraisy bersama Muhammad, padahal pasukannya sedikit. Muhammad ini, Quraisy ini pasukannya banyak sekali, kok bisa kalah ya? Lagi termenung aja, lagi termenung berdua ini. Sofwan bin Umayyah juga termenung, lalu Umair ibn Wahb juga termenung. Lalu kata Umair ibn Wahb mengatakan, aduh, kalau seandainya aku nggak punya tunggakan, tidak punya kewajiban, saya udah datang ke Madinah dan saya sudah bunuh Muhammad, kata Umair ibn Wahb. Lalu kata Sofwan, kewajibanmu apa? Nih dengar, aku masih punya utang. Kalau ada aja orang ada yang mau bayarkan utangku, aman, aku ingin berangkat meninggalkan ini. Yang kedua, aku masih punya anak dan punya istri. Kalau seandainya ada tanggung jawab nanti kalau aku mati, kalau ada apa-apa, ada yang nanggung saja
utangku ada yang bayarin, terus apa lagi, istri dan anak-anakku nanti ada yang jamin, aku udah berangkat ke Madinah. Buat apa? Mau bunuh Muhammad. Itu dia, bisa dipahamin ya. Jadi dia ini mau nyerang ke kota Madinah, cuma apa namanya, ganjalannya ada apa? Dua. Satu masalah utang, yang kedua anak dan istrinya. Lalu yang ketiganya itu ada urusan karena anaknya ditawan di kota Madinah. Salah satu tawanan dari 70 tawanan yang ditangkap di perang Badar. Maka saat itu kata Sofwan dengan menyebutkan, udah tenang, hutang aku yang bereskan, anak-anak dan istrimu aku yang bereskan, kamu nggak usah capek. Anakmu dan istrimu aku yang bereskan, kamu berangkat saja, hutang aku yang bereskan, kamu pergi ke sana bunuh Muhammad. Subhanallah, dia berangkat ke kota Madinah sendiri, niatnya mau apa? Membunuh. Dengan niat masuk ke masjid, pedang sudah dibuka, pedang ini sudah dihunuskan pedangnya, jalan. Semua orang-orang tidak ada yang tidak mengenal dengan Umair ibn Wahab. Semua tahu kalau Umair ibn Wahab ini adalah orang yang nekat, orang yang penting berhasil cita-cita keinginannya, ya sudah masuk ke masjid dengan membawa pedang. Secara cepat itu terkontrol, terlihat oleh Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab dengan gerakan yang cepat lalu ditangkapnya oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan, wai talak atau wai hak, apa yang kamu kerjakan, celaka kamu melakukan hal ini, kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Sudah dipegang. Ya Umar, atau dikatakan Umair ibn Wahbin kokoh, tapi Umar ibn Khattab lebih kokoh. Maka dia bilang, aku ingin ketemu Muhammad, aku ingin ketemu Muhammad. Ini pedang sudah diginikan. Lalu kata Umar bin Khattab, masukkan dulu pedangmu. Dia bilang, tidak, aku ingin tetap berjumpa dengan Muhammad dengan membawa pedang seperti ini. Rasulullah dari jauh melihat, kata Rasulullah, Umar arsilhu, lepaskan dia, biarkan dia berjalan kepadaku, tapi pedangnya ya Rasulullah, biarkan pedangnya terhunus, suruh maju ke sini. Masya Allah, keberanian Rasulullah. Dia datang, lalu Rasulullah berdiri. Siapa bilang kalau Rasulullah itu penakut? Rasulullah SAW dibandingkan dengan para sahabat, Rasulullah lebih berani daripada para sahabat. Ya, kita mengenal Zubair ibn Awam, Hawari, atau boleh dibilang bodyguardnya Rasulullah. Ya, kita mengenal Hamzah, ya kita mengenal Umar, tapi dibanding daripada yang lainnya, kekuatan dan keberanian Rasulullah di atas semuanya. Iya, di atas semuanya. Sampai para sahabat mengatakan, idza hamlul watish, apabila sudah dalam keadaan pertempuran yang sangat mengerikan, menakutkan, maka kami semuanya berada di belakang Rasulullah. Itu kata sahabat semua. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Kalau kami dalam peperangan, lalu dalam peperangan ini terasa mencekam dan sangat menakutkan dan mengerikan sekali, maka kami semuanya berdiri di belakang Rasulullah SAW. Berarti membuktikan kalau Rasulullah ini apa? Gagah, kokoh, berani. Nanti kita lihat di perang Uhud, bagaimana Rasulullah berteriak mengatakan, saya Muhammad Rasulullah, saya Muhammad Rasulullah. Padahal apa? Resikonya itu akan digempur oleh ratusan orang. Kenapa? Daripada para sahabat yang kocar-kacir, daripada para sahabat yang dikejar oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah berdiri dan berteriak dengan mengatakan, ana Muhammad ibn Abdullah, ana Muhammad Rasulullah. Dan semua orang kafir melihat Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, benar menyerang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keberanian yang sangat luar biasa, dahsyat, dahsyat sekali. Jadi kalau dikatakan, oh para sahabat berani, iya, dibandingkan dengan Rasulullah bagaimana? Rasulullah kekuatannya dan keberaniannya sangat luar biasa sekali. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kekuatan Rasulullah itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa sekali. Maka kata Rasulullah, ya Umar, tinggalkan Umair ibn Wahab untuk menghadapku. Ya Rasulullah, dia bawa pedang, nggak apa-apa, suruh kemari, biarkan pedangnya dipegang oleh dia. Pedangnya dibawa, terhunus. Rasul berdiri dengan kata-kata yang sangat tegas, apa yang kamu inginkan? Kadang-kadang orang yang tadinya berani, begitu digertak langsung begini. Iya, Rasulullah itu luar biasa, wibawanya juga gagah. Seperti yang pernah terjadi kepada salah seorang, ada yang namanya mengatakan Luka'ah, ada yang mengatakan Lukamah, tapi sering mengatakan para ulama Luka'ah. Ada seorang Yahudi, ini ahli gulat. Jadi kalau gulat itu kan satu tangkap jatuh, satu tangkap jatuh. Ini adalah Lukanah, punten. Ada riwayat mengatakan Luka'ah, ada yang mengatakan riwayat namanya Lukanah. Iya, ini orang Yahudi.
Ini untuk membuktikan kekuatan Rasulullah. Lukanah ini bilang, Muhammad, kamu kenal aku? Rasulullah bilang, aku kenal kamu. Siapa yang tidak mengenal kamu? Kamu Lukanah kan? Orang itu menjawab, iya aku Lukanah. Tapi kamu tahu gelarku apa? Rasulullah jawab, gelarmu kan jago gulat kan? Jago gulat kan? Iya aku Lukanah, gulat tangguh yang tidak pernah terkalahkan. Lalu Rasulullah tanya, apa yang kau menginginkan dariku wahai Lukanah? Lukanah menjawab, Muhammad, kamu bergulat denganku, jika kau bisa jatuhkan aku akan percaya kalau kamu adalah Rasul. Jadi dia akan percaya kalau dia apa? Kalau Rasulullah Rasul, asalkan dia kalah. Kata Rasul, boleh? Oh, gagah Rasul. Oke, siap. Sudah siap. Dalam satu gerakan Lukanah gebrak jatuh. Dalam satu gerakan jatuh. Kata Rasul, kamu sudah jatuh Lukanah. Lukanah bilang, barusan belum siap Muhammad. Barusan belum siap. Ulangi lagi. Boleh. Ulangi lagi. Siap. Begitu mulai, kata Rasulullah, siap, gebrak jatuh lagi. Rasulullah bilang, kamu jatuh yang kedua kali. Dia bilang, saya belum siap. Kamu jangan dulu jatuhkan saya sebelum saya kasih kode kalau saya siap. Oke. Ketiga kalinya berdiri, tunggu kodenya. Dia bilang siap. Begitu dia bilang siap, dalam gerakan ya begitu cepat jatuh Lukanah. Begitu jatuh, kamu sudah jatuh. Dia bilang apa? Aku cuma bercanda. Astagfirullah, aku cuma bercanda. Ada begitu. Yahudi ini sudah yakin kalau Rasulullah Nabi tapi belum beriman. Rasulullah bilang, jadi kamu bercanda? Iya. Terus yang benar yang mana? Yang benarnya bukan itu. Yang benar itu, aku akan beriman kepadamu kalau engkau bukan menjatuhkan aku, tapi kalau, sambil mikir dikit, kalau cari yang mustahil, yang aneh. Kalau ada pohon di sampingnya, kalau pohon ini ngomong syahadat. Kalau pohon ini syahadat, aku percaya. Rasulullah bilang, jadi kalau kamu mendengar pohon ini syahadat, kamu akan beriman. Iya. Rasulullah mengatakan, ayyatu syajar atashhadu anni Rasulullah. Hai pohon, apakah kau bersaksi kalau aku Rasulullah? Pohon berbicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Syahadat. Kata Rasul, Lukanah, nih dengar pohon bicara. Kata Lukanah bilang, itu mah sihir, dasar tukang sihir. Begitulah. Jadi kalau orang sudah tidak mau beriman, ya begitulah kenyataannya. Tapi saya ingin menegaskan dua poin. Yang pertama, yang namanya orang Yahudi dari zaman dulu juga sudah yakin kalau Muhammad itu Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Muhammad ini adalah utusan Allah, Quran ini adalah firman Allah, tapi mereka tidak beriman. Apapun yang terjadi, contohnya Lukanah yang tadi saya sampaikan. Yang keduanya, punten sebagai apa namanya? Nasihat untuk kita juga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Walaupun yang pertama tadi dengan menyebutkan hidayah itu urusan Allah, termasuk buat Lukanah. Dengan menyebutkan kalau dia bicara aku beriman, ternyata tidak. Keadaannya demikian. Punten. Yang namanya siapa? Umair ibnu Wahbin. Begitu dia datang, Rasulullah berdiri. Rasulullah lagi duduk, Umar udah Umar, biar masuk, biar masuk dia, Umar, biar masuk. Ya Rasulullah, dia bawa pedang, nggak apa-apa, pedangnya biar bawa pedangnya kemari. Dia bawa pedang. Begitu dekat, berdiri Rasulullah. Ayyu syai fika ya Umair. Apa yang kamu inginkan dariku hai Umair? Tegas Rasulullah, tegak. Menunjukkan kekuatan Rasulullah. Ingin memperlihatkan dalam hadis ini bagaimana Rasul gagah dan kuat. Seperti Lukanah tadi dalam satu gerakan jatuh. Apa yang kamu inginkan wahai Umair ibn Wahbin? Umair kaget. Dikiranya Rasulullah mau bilang, kamu ingin mau ngapain? Begitu. Tiba-tiba Rasulullah dengan galaknya, dengan gagahnya, kamu ngapain mau datang kemari? Mau apa? Digetak. Inilah harus pandai. Kapan lembut, kapan galak, kapan seperti ini, harus pandai-pandai cara menempatkan situasinya. Kamu mau apa datang kemari? Dia bilang, aku datang ke sini hanya mau memastikan anak saya baik-baik apa enggak. Jawabannya itu. Karena memang anaknya dia apa? Ditawan. Aku datang kemari hanya mau lihat anak saya baik-baik apa enggak. Itu jawabannya. Kata Rasulullah, itu kenapa ini pedang dikeluarkan? Dia bilang, ini hanya sekedar pedang. Kalau jika kau menginginkan pedangku untuk dimasukkan, ya saya akan masukkan. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Kalau memang kamu ingin memasukkan pedang saya akan masukkan. Kata Rasulullah SAW, kazabt, kamu bohong. Kamu bohong.
Kamu datang kemari bukan ingin memastikan anak-anakmu baik-baik saja, karena anakmu pasti baik, karena kamu yakin kalau anak kamu itu akan baik-baik saja kalau dikuasai oleh yang namanya mukminin ataupun kami yang menguasainya. Kamu datang kemari bukan untuk memastikan anak kamu baik-baik saja, bukan itu. Lalu Umair bin Wahb bertanya, memang kamu tahu apa yang akan aku laksanakan, apa yang aku inginkan? Rasulullah menjawab, bukankah kamu sebelum datang kemari ketemu dan ngobrol di depan Ka'bah bersama Sofwan bin Umayyah? Lalu kamu bilang, kalau seandainya tidak ada tanggungan hutang dan anak istriku, saya akan berani datang membunuh Muhammad. Lalu Sofwan bin Umayyah mengatakan, semuanya urusanku, dan kamu berangkat sendiri ke sana untuk membunuh Muhammad. Itu kan sebelum kamu berangkat? Dia merunduk gitu. Jawab, benar apa enggak? Dia merunduk. Rasulullah baru katakan, kamu tolong jawab, jangan dusta, benar apa tidak? Umair ibn Wahbin sambil mengangkat wajahnya dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Ya dari mana tahu, kecuali itu adalah siapa? Nabi yang dikasih tahu oleh siapa? Jibril alaihissalam. Pastinya melalui Jibril Allah yang mengizinkan untuk memberitahunya. Jadi apapun yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang disampaikan. Allahu Akbar. Dan ini Umar ibn Wahbin masuk Islam. Kejadian pertama setelah antara perang Badar dan Uhud. Ini sampai saya ceritakan. Setelah perang Badar juga pernikahan, Masya Allah, pernikahan yang indah. Dari pernikahan inilah keturunan Rasulullah, keturunan keluarga Rasulullah sampai hari ini ada. Para habaib, para ulama, iya, sampai hari ini ada, berasal daripada pernikahan sekarang yang akan disampaikan ini. Pernikahan siapa? Pernikahan Fatimah putri Rasulullah bersama Sayyidina Ali. Ini adalah setelah perang Badar. Maksudnya setelah terjadi perang Badar, beberapa waktu setelah itu menikahlah Sayyidina Ali dengan siapa? Fatimah. Masya Allah. Dan ketika ditanya, ya Ali, engkau sudah lama tinggal bersamaku, kata Rasulullah, karena sejak kecil di rumah Rasulullah SAW, jika engkau setuju, aku menginginkan engkau untuk menikah. Punten Sayyidina Ali bertanya, apakah ada yang telah kau siapkan ya Rasulullah? Ada, nanti saya sebutkan. Kembali ke Siti Fatimah, ya Fatimah, engkau adalah anakku yang paling dicintai, anakku yang dibanggakan. Apakah engkau ingin menikah? Karena ayahmu ingin sekali engkau untuk menikah. Dijawab oleh Fatimah, saya ikut ayah saja atau ikut Rasulullah saja. Tapi kalau boleh tahu, siapa yang telah kau siapkan untukku ya Rasulullah? Masya Allah, ini wanita soleha. Jawab oleh Rasulullah mengatakan, apakah kau sudah mengenal seseorang yang mungkin kau inginkan? Siti Fatimah hanya mengatakan, terserah engkau ya Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu kalau Siti Aisyah itu, Siti Fatimah itu sudah membidik siapa? Sudah, tapi belum menembak Sayyidina Ali. Bahasanya tumbak tembak bukan, tapi belum nyampe ke Sayyidina Ali. Iya, tapi belum bicara kepada Sayyidina Ali. Iya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dengan ucapannya, kata-katanya, ya Fatimah, aku menginginkan engkau bersama Ali bin Abi Thalib. Bersama Ali. Candaan Siti Fatimah luar biasa. Begitu disebutkan Ali bin Abi Thalib, lalu Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada apa laki-laki yang lain? Ada, gaya banget. Nggak ada laki-laki lain. Tapi melihat dari wajahnya candaan yang mesra. Maksudnya candaan emang setuju dengan apa? Dengan Ali, tapi dengan gaya, apakah ada laki-laki lain? Masya Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, memang kamu kenal laki-laki yang lain? Senyum Siti Fatimah. Masya Allah, menandakan kalau yang namanya wanita terhormat tidak mengenal siapa dan bagaimana, dia katakan setuju, menikahlah. Menikahlah. Siapa? Antara Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah. Ini sebelum Qainuqa terjadi. Iya. Selanjutnya apa lagi? Wafatnya putri Rasulullah, Ruqayyah. Ruqayyah. Ruqayyah ini wafat, dan suaminya Ruqayyah siapa? Siapa suaminya Ruqayyah? Utsman bin Affan. Iya benar, wafat Ruqayyah. Ruqayyah
Maka ketika perang Badar terjadi, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, Bunda. Kenapa? Karena menjaga Ruqayyah. Memangnya kenapa? Ruqayyah sakit. Utsman bin Affan ingin perang. Ya Rasulullah, saya ingin ikut dalam perang ini. Saya ikut perang di dalam Badar ini. Rasulullah katakan, jangan, istrimu lagi sakit, Ruqayyah lagi sakit, kamu dampingi aja. Masya Allah, perang bersama Rasulullah, bareng bersama Rasulullah melawan orang kafir. Rasulullah katakan, jaga istrimu lagi sakit, dia perlu kamu. Masya Allah. Kadang-kadang berapa banyak urusan kantor ini istri sakit nggak dijagain. Mungkin kalau ibu di sini mau, wah, nggak sakit juga dijagain sama suaminya. Subhanallah, memang seperti itu. Untuk masalah lagi sakit, tolong jaga. Jaga. Siapa dijaga? Jaga istrimu. Lagi sakit tapi ingin bersamamu, ya Rasulullah, jaga istrimu. Masya Allah, lihat Islam ini mengangkat derajat yang luar biasa. Jaga istri karena dia dalam keadaan sakit. Allahu Akbar. Kalau perkataan Syekh Wasim Yusuf, wanita bentuk bisa boleh tua, iya, sudah sepuh, tapi hatinya tetap dia akan seperti anak muda. Itu kata Syekh Wasim Yusuf. Kenapa? Karena yang namanya wanita, walaupun dia sudah sepuh, mau mengikuti yang muda pun masih bisa. Tapi kalau laki-laki yang sepuhnya mau mengikuti yang muda, itu susah. Wallahu a'lam. Itu kata Syekh Wasim. Dibuktikan apa? Buktinya Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah terpaut cukup jauh, tapi Siti Khadijah bahkan bisa mengikuti Rasulullah SAW. Punten, Nabi Yusuf bersama siapa? Siti Zulaikha, usianya pun cukup panjang, cukup jauh, tapi Siti Zulaikha masih bisa mengikuti siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam. Iya, tapi dengan mengatakan, punten bahasanya, wanita boleh usianya bertambah dan bentuknya berubah, tapi hatinya tetap seperti anak-anak. Masya Allah. Wahai anak-anak, sehat semua? Ya, seperti ya, yabqa kama hiya. Maksudnya apa? Senang dengan pujian, senang dengan mesra, senang dengan yang hangat. Itulah wanita. Walaupun sudah tua, walaupun itu tidak bisa berubah, sifat kewanitaan untuk diangkatnya di sepertinya selalu ada. Masya Allah. Coba kalau misalnya dibilang ada kakek ganteng banget, alah, tapi nenek Masya Allah, nenek itu Masya Allah, iyalah, masih begitu tuh, masih ada bunga-bunganya gitu ya. Kenapa? Hatinya tetap seperti itu. Coba, ini bukan kata saya, Syekh Wasim Yusuf, ini adalah seorang ulama juga psikolog sangat terkenal, luar biasa, berada dari Abu Dhabi, di Dubai. Beliau mengatakan, itulah wanita, keistimewaan yang luar biasa. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Iya, emang harus lanjutkan, belum habis waktunya juga. Saya lanjutkan. Punten-punten, setelah itu Ruqayyah wafat, dikubur kalau Rasulullah SAW. Tidak lama, beberapa saat setelah itu Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya lagi yang ketiga. Siapa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Jadi kan Rasulullah itu ada Zainab, putrinya pertama, nikah dengan As ibn Wa'il. Selanjutnya adalah Ruqayyah, nikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bersama Ruqayyah, dalam beberapa tahun Ruqayyah wafat, lalu Rasulullah menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum. Iya. Dan Ummu Kulthum ini adiknya Ruqayyah. Bukannya nggak boleh nikah begitu? Kalau bareng-bareng nikahnya nggak boleh. Ummu Kulthum ada, Ruqayyah ada, pasti nggak boleh. Tapi setelah Ruqayyah wafat, dinikahkan dengan Ummu Kulthum, boleh. Dibilang turun apa? Iya, boleh lah, terserah bahasanya bagaimana. Namun yang jelas turun ranjang bahasa kita. Tapi kalau dua-duanya hidup nggak boleh. Satu wafat ini, maka dikatakanlah Utsman bin Affan dengan sebutan Dzatun Nurain. Apa artinya? Apa Dzatun Nurain? Yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Didampingi oleh dua putri Rasulullah. Siapa yang pertama? Ruqayyah. Yang keduanya adalah Ummu Kulthum. Masya Allah, ini Utsman bin Affan punya keutamaan luar biasa. Allahu Akbar. Sampai dikatakan Dzatun Nurain. Sampai Utsman bin Affan memiliki keistimewaan sendiri. Kenapa? Utsman bin Affan, Bunda, nggak pernah ngelihat auratnya sendiri. Nggak pernah tahu auratnya sendiri. Nggak pernah. Itu Utsman bin Affan dalam beberapa riwayat demikian. Sampai Rasulullah kalau pulang dari masjid melihat rumahnya Ummu Kulthum itu gelap. Ibu kalau misalnya anak lagi kesulitan sudah menikah, kira-kira ibu ingin bantu nggak kira-kira?
Apalagi begitu lewat rumahnya gelap, jangan-jangan nggak punya minyak, jangan-jangan nggak ada api. Teriak-teriak, siapa yang teriak-teriak? Rasulullah. Ummu Kulsum, karena gelap rumahnya. Ya Ummu Kulsum, ya Rasulullah, aku di sini. Ini kenapa gelap? Kenapa gelap di rumah ini? Apa jawabannya? Ini Utsman lagi mandi. Utsman lagi mandi. Masya Allah, Utsman lagi mandi. Kenapa? Dia nggak pernah melihat daripada auratnya. Semua kadang-kadang kita mah di kamar mandi ada kaca. Ngelihat nggak boleh klak begitu. Astagfirullah. Ya, bukan hanya sekedar itu, mungkin punya orang lain diintip juga. Astagfirullahaladzim. Ini ngeri sekali bunda. Ini nih ngeri. Jangan, udah deh, ini aurat nggak boleh, udah selesai. Ini Utsman bin Affan, kemuliaan yang luar biasa. Sampai punten Rasulullah SAW menyambut Utsman bin Affan tidak seperti menyambut Abu Bakar dan Umar. Satu saat, kisah ini ma'ruf, sudah sangat ketahui. Rasulullah SAW lagi sakit. Kalau sakit kan terlentang begini. Aisyah datang radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada Abu Bakar ingin nengok. Rasulullah sedang tertidur, suruh masuk. Ngobrol sama Abu Bakar hanya begini, tidur biasa. Abu Bakar berlalu. Setelah Abu Bakar pergi, masih tertidur Rasulullah. Ya Rasulullah, ada Umar mau lihat, mau nengok. Suruh masuk Umar. Posisi Rasulullah terletak, ngobrol. Setelah ngobrol, pulang. Datang lagi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada Utsman datang. Lagi begini, ada Utsman, ya, Utsman. Subhanallah. Langsung tarik kakinya, simpan bantalnya, duduk, bajunya dirapikan semua yang menutupnya, rapi dulu rambutnya, semuanya sudah rapi, suruh masuk. Masya Allah, merapikan posisi Rasulullah SAW ketika Utsman mau datang. Begitu datang Utsman, ngobrol bersama Rasulullah, lalu Utsman keluar. Siti Aisyah ditanya dong, tidak pernah ada sesuatu peristiwa yang membuat penasaran para sahabat ataupun Siti Aisyah, pasti ditanyakan. Langsung bertanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, ketika Umar datang, kau biasa saja. Tapi begitu Utsman datang, kau rubah posisimu, kau rapikan bajumu, kau tutup kakimu, lalu engkau duduk dengan rapi. Ada apa dengan Utsman ini ya Rasulullah? Masya Allah. Bunda tahu jawaban Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, pantaskah aku untuk menyambut Utsman biasa saja, sementara namanya Jibril alaihissalam kalau berjumpa dengan Utsman, berlalu di Utsman, merunduk rasa malu ada untuk di depan Utsman. Apakah aku, pantaskah aku untuk tidak malu berjumpa dengan Utsman yang Jibril saja malu kalau jumpa dengan Utsman? Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, apakah aku pantas untuk tidak malu berjumpa dengan Utsman, sementara Jibril saja kalau jumpa dengan Utsman malu, apalagi aku, kata Rasul. Jibril aja malu kalau ketemu Utsman, maka aku juga harus malu ketemu dengan Utsman bin Affan. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah keutamaan daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki istri yang pertama Ruqayyah wafat, lalu Ummu Kulsum wafat juga. Lalu Rasulullah katakan, kalau seandainya aku punya 100 anak perempuan, lalu ditikahkan dengan Utsman, lalu wafat, aku akan satu persatu nikahkan dengan Utsman, walaupun habis itu mati, aku habiskan dengan Utsman bin Affan, karena kecintaannya kepada Utsman bin Affan. Masya Allah. Ini adalah kejadian yang hak adanya. Rasulullah SAW menikahkan kepada Utsman bin Affan. Kejadian ini alhamdulillah kita baru saja selesai disampaikan. Sekarang kita lihat Banu Qainuqa-nya. Banu Qainuqa, kembali ini kejadian sebelum Banu Qainuqa ya, sebelum Banu Qainuqa. Banu Qainuqa salah satu kabilah yang ada di mana? Di Madinah. Saya lanjutkan untuk Bunda. Masya Allah. Ini adalah Banu Qainuqa. Hobinya ini dari dulu kan, kalau orang Yahudi ada 3 kabilah, mudah-mudahan masih bisa dipahami konsentrasi Bunda. Di Mekah juga ada Aus dan Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Singkat kejadiannya, kalau Banu Qainuqa ini adalah yang terdekat dengan perkampungan orang mukmin. Apa yang terjadi? Banu Qainuqa ini ada pasar. Seorang wanita muslimah belanja di pasar Banu Qainuqa.
Kata pembelinya, kamu mau beli apa? Saya mau beli ini misalnya. Tolong dong buka wajah kamu kayak apa? Nakal. Siapa yang nakal? Pedagangnya. Coba dong wajah kamu, saya pengen lihat seperti apa sih. Tutup wajahnya. Enggak mau. Rambut kamu deh kalau gitu. Enggak. Tangan kamu dikit aja, tangan kamu. Ini nanti kalau mau saya jual ini. Kalau kamu nggak ngeliatin ini nggak bakal dijual. Perempuan enggak. Ya sudah dah kalau gitu. Kamu beli apa? Membeli sesuatu, disiapkan barangnya. Laki-laki perempuan itu duduk sambil nunggu barang. Rupa-rupanya orang ini ya nakal ke belakang sedikit sambil nyiapin barang. Perempuan ini kan panjang, apa kerudungnya atau diikat ke bangku. Iya, diikat ke bangku. Setelah diikat ke bangku kan perempuan nggak tahu. Ibu kan kalau ibu masya Allah pakaian yang panjang demikian kalau disentuh aja diiketin nggak bakalan terasa. Awas jangan jahil ikat temannya di sini nih. Lagi ikat temannya ada kerudung yang panjang, ada yang ini panjang dua-duanya, iketin bareng-bareng, ini iketin. Begitu keluar selesai semuanya acak-acakan. Punten. Ini diikat ya ke bangkunya. Selesai, begitu siap untuk bayar, perempuan itu berdiri, dan begitu berdiri terbukalah auratnya. Entah di bagian kepalanya kalau memang kerudungnya diikat, entah bagian betisnya atau yang terikat robek terlihat. Perempuan itu berteriak, tolong. Lalu mengatakan, siapa yang telah menzalimiku ini? Siapa yang telah menzalimiku ini? Siapa yang telah menzalimi aku ini? Sambil menangis perempuan ini. Sambil menangis. Di situ ada laki-laki muslim melihat kejadian itu. Dia langsung datang dan dia bertanya dengan mata, ada apa wahai wanita muslimah? Ada apa wahai fulana? Dia mengatakan, ini oleh dia. Subhanallah, wanita muslimah yang terhormat ini tidak mentang-mentang ada laki-laki muslim, ya ini bang, tolong bang, ini aku bang. Nggak ada. Ada baru sampai ngomong, nggak ada. Dan untung abang datang, ini aku lagi. Nggak ada. Ini maksud tunjukkan yang robeknya. Udah rap. Ini sama dia. Pergi perempuan itu. Nggak ada istilah yang aneh-aneh, ucapannya, kata-kata nggak ada. Ini sama dia. Kata laki-laki ini langsung menghadap. Siapa? Perempuannya sudah pergi. Nggak ada. Pahlawan gue datang nih, nonton dulu. Nggak ada. Pergi perempuan itu. Laki-laki ini merasa, siapa yang telah menzalimi dia? Laki-laki itu mengatakan, aku memangnya kenapa? Tapi masih banyak tertawa semuanya. Jadi begitu perempuan menjerit-jerit dan terlihat auratnya, perempuan sedang menangis. Si laki-laki yang ada di pasar itu, terutama di pasar yang dekat di situ, terutama yang menzaliminya, itu tertawa sampai terpinggal-pinggal. Begitu kejadian, siapa yang melakukan ini? Dia dengan aku memangnya kenapa? Didekatinya, ya namanya juga dalam keadaan emosi. Kamu tidak boleh melakukan itu, kalau begitu nanti Rasulullah tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Dia bilang dengan mengatakan kata-katanya, apa perjanjian aku dengan Muhammad? Tidak ada terkait dengan apa-apa. Iya. Maka saat itu terjadilah pukul memukul di antara dua orang ini. Dari orang mukmin ini berhasil memukul bagian leher atau mencekiknya, matilah orang Yahudi itu. Begitu orang Yahudi ini mati, orang-orang Yahudi yang ada di sekelilingnya pun merasa emosi dan menggempur kepada laki-laki orang yang beriman itu, dan akhirnya wafat juga laki-laki ini. Bisa dipahami ya? Lapor pada Rasulullah SAW, ada dua jenazah kematian yang ada. Rasulullah ingin membereskan masalah ini. Kata Rasulullah SAW, bereskan masalah ini. Baik, maka dikirimlah kepada orang tersebut dengan ucapannya, tolong datang kemari untuk membereskan masalah ini. Tolong datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk apa? Membayar diat. Diat apa? Yang dibunuh oleh orang yang beriman, saya akan bayar diatnya, kata Rasulullah. Tapi mereka yang membunuh orang yang beriman ini, tolong juga beresi urusannya, mau diapakan. Benar kan untuk dibereskan kan? Adapun masalah yang pertama kali karena seorang wanita yang dizalimi. Tapi apa yang dibilang oleh orang-orang kafir itu? Oleh orang-orang kafir dengan mengatakan, na'udzubillah, orang-orang Banu Qainuqa dengan mengatakan,
bilangin sama Muhammad, ya, jangan kira kami ini seperti orang Quraisy. Karena kami adalah tidak sama dengan pasukan Quraisy. Kalau kami ini adalah kami yang akan mengajarkan bagaimana caranya bertarung. Bisa dipahami nggak Bunda? Kenapa? Karena baru beberapa bulan yang lalu, belum lama orang Quraisy dipukul mundur di dalam perang Badar. Makanya dia bilang, kami tidak seperti bangsa Quraisy, dan kami adalah lelaki sejati yang bisa menunjukkan bagaimana caranya berperang. Berarti itu nantang apa bukan? Nantang. Naudzubillah. Dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia melakukan hal ini, maka Rasulullah siap-siap untuk melakukan peperangan. Ini riwayat pertama. Ada beberapa yang disampaikan, sampainya ke Rasulullah kabar itu demikian. Ada juga yang kedua, dia bilang dengan mengatakan, kalau mau urusan ini selesai, suruh Muhammad datang kemari, pengadilannya di sini saja, di Banu Qainuqa. Maka Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar dan Umar ibn Khattab ke Banu Qainuqa. Setibanya di Banu Qainuqa, Rasulullah duduk di satu tempat. Lalu orang-orang Banu Qainuqa ini, Muhammad, tunggu sebentar, kami akan musyawarah dulu di sini. Begitu Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, orang kafir ini Banu Qainuqa juga musyawarah apa yang harus diucapkan. Tiba-tiba syaitannya datang dalam pikirannya. Apa pemikirannya? Dia mikir dengan ucapan yang ada. Begitu dicek, dilihat, apa yang dia lihat, Rasulullah sedang duduk dalam keadaan sendiri. Tiba-tiba terfikir dengan mengatakan, coba ya kalau ada orang bawa batu gede gitu, bawa batu yang gede, lalu batu itu orang tuh naik ke atas, lalu dijatuhin batunya ke Muhammad, nanti mati. Coba ada orang berani gitu nggak ya? Na'udzubillah. Iya, udah jadi kelihatan ahli surganya sebelah sana, terang, masya Allah, luar biasa. Ada lagi lampunya? Iya. Oh, ada sebelah sana tuh. Wah, alhamdulillah. Di sini rupanya caranya. Saya lanjutkan dulu. Sampai di mana barusan? Ya, Rasulullah duduk, sedang nyender, nunggu. Tapi misalnya beginilah, ini kan kosong tuh ya di atas ya. Misalnya Rasulullah duduk bersama di sini, bersama Abu Bakar, bersama Umar duduk di sini, orang-orang kafir berada di sana. Lalu kata orang kafir, itu kosong tuh. Pelan-pelan aja orang naik dari belakang, habis itu naruh apa? Batu besar, lemparkan, kena, matilah dia. Naudzubillah. Padahal nggak ada kepikiran tadi itu, cuma ingin memusyawarahkan tentang apa? Tentang pembunuhan ini. Tiba-tiba kepikiran ngelihat ada lahan kosong untuk membunuh, langsung ada apa namanya? Bisikan setan yang ada. Maka kita ulur-ulur aja waktunya. Akhirnya Rasulullah diam. Orang kafir di situ tek bicara. Satu orang sudah nyelinap ke belakang atau beberapa orang sudah ngambil batu siap naik ke atas. Naudzubillah. Jibril datang, ya Rasulullah, nggak beres mereka diajak komunikasi, diajak musyawarah. Kenapa? Orang itu sudah mulai naik ke atas. Ngapain? Mau ngelemparin batu. Terus kenapa? Kamu pergi ya Rasulullah. Siapkan pasukan. Maka Rasulullah, ini ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah tidak pamit. Abu Bakar, Umar, aku pergi dulu ya. Nggak begitu Rasulullah. Rasulullah pergi. Nggak pamit ke Abu Bakar, juga tidak pamit ke Umar radhiyallahu anhuma. Kalau misalnya ibu nih, punten lagi duduk bersini, tiba-tiba saya keluar sebentar agak buru-buru, kira-kira ibu ngira saya mau kemana? Paling ke toilet. Iya, mau ke toilet. Misalnya lagi gini, tiba-tiba keluar, kata ibu, oh paling ke toilet. Padahal saya balik ke rumah. Ibu nungguin aja kapan ngajinya lagi nih. Ini Rasulullah ini keluar sebentar tanpa pamit, dikiranya oleh Abu Bakar dan Umar kalau Rasulullah itu mau apa? Mau keluar sebentar. Padahal Rasulullah pulang. Abu Bakar dan Umar nunggu aja, kok nggak ada nih, mana Rasulullah datang nih? Kemana Rasulullah datang? Yang di atas udah siap juga, batu udah gede-gede dibawa nih, nggak ada Muhammad kapan datangnya. Lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Akhirnya Abu Bakar dan Umar, ini kayaknya nggak beres ini. Ada nggak beres nih? Yuk kita keluar yuk. Kata Abu Bakar dan Umar, sebentar ya. Saya panggil Rasulullah, kemana ini? Begitu keluar Rasulullah sudah tidak ada. Abu Bakar dan Umar mengikuti dari belakang, terus berjalan pulang ke rumahnya, ke rumah Rasulullah maksudnya. Tiba-tiba begitu sampai ke depan rumah Rasulullah, pasukan sudah siap. Kaget tuh, ya Rasulullah, dari mana? Sudah pakai baju besi, sudah siap perang begini untuk menggempur Banu Qainuqa. Bukannya kita lagi musyawarah? Dia lagi ngulur-ngulur waktu.
di atas sudah siap untuk melemparkan batu besar kepadaku. Jibril sudah kasih tahu, maka tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi kedamaian. Langsung ke sana. Subhanallah. Setelah itu tolong kirim, kalau mau menyelesaikan urusannya sebelum kami bergerak mengatakan perang, suruh kemari mereka menyelesaikan urusan ini. Nah itu ya, maka datanglah utusan ke sana. Hai Banu Qainuqa, kalian sudah kecium bahwa kamu ini ingin memperdaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyimpan batu di atas, tapi Jibril sudah kasih tahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sekarang Rasulullah nunggu di sana, kamu datang ke sana untuk menyelesaikan urusan, bukan urusan perang, urusan apa? Pembunuhan yang terjadi di pasar itu. Tapi mereka bilang apa? Bilang sama Muhammad, kami bukan seperti bangsa Quraisy yang gampang dipukul mundur oleh kalian. Kami adalah laki-laki yang akan mengajarkan caranya berperang. Sama bahasanya. Intinya nantang. Datang, ya Rasulullah, dia mau perang. Ayo kalau gitu berangkat. Berangkatlah, dikepung Banu Qainuqa lebih daripada 20 hari. Subhanallah. Dikepung Banu Qainuqa. Banu Qainuqa salah satu tempat yang dimiliki oleh orang Yahudi yang makmur, semuanya subur, tapi dikepung oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah 1 hari, 2 hari, 3 hari ngepung, belum ada hasilnya. Kata Rasulullah, ini orang Yahudi ini, orang Banu Qainuqa ini hobi banget sama kekayaan. Kekayaan yang paling utama adalah kebun. Maka karena kebunnya di luar bentengnya, kebunnya aja kita hancurkan. Kebunnya saja kita hancurkan untuk menakut-nakuti mereka. Maka diperlihatkan beberapa kebun kurma Rasulullah SAW. Kenapa? Untuk datang akses ke sana. Satu tumbang. Bener, orang Yahudi ngelihat, wah kebun dihancurkan, kebun dihancurkan. Maka dia mengatakan, Muhammad, udahan. Kata Rasul, maksudnya apa? Kita musyawarah. Rasulullah bilang, musyawarah udah telat. Kalau kemarin musyawarah oke, sekarang perang. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau perang. Kalau gitu tunduk kepada aku. Subhanallah. Jadi tawananku. Punten, ada keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Simpan baik-baik ini. Umat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan dan umat lain tidak diberikan keistimewaan ini. Keistimewaan pertama apa? Keistimewaan pertama, dimanapun kita bisa sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bisa jadi sholat di sini. Kalau penuh misalnya segala macamnya, kita ternyata di lapangan itu dijadikan tempat sholat, bisa nggak tuh? Bisa. Sampai ke jalan raya ke sini boleh nggak? Boleh. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad, dimanapun berpijak kita berada bisa dijadikan tempat sujud, kecuali beberapa tempat yang terlarang. Seperti apa? WC, kamar besar. Kalau WC-nya besar, iya. Kamar kecil, iya. Selanjutnya apa lagi? Mazabil, tempat-tempat sampah. Apa lagi? Tempat-tempat binatang-binatang ataupun rumah-rumah binatang, kandang-kandang, seperti itu. Itu tidak. Beberapa kalimat juga tempat-tempat ibadah orang-orang kafir tidak di sana. Subhanallah. Tapi yang lainnya bisa melaksanakan sholat di mana saja. Di sini boleh sholat, depan sana boleh, penuh di masjid bisa, di luar masjid juga bisa. Itu keutamaan Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Dijadikan yang namanya tanah ini tempat bersuci, untuk bersuci. Tanah bersuci. Kalau seandainya kita tidak ada air, pakai apa kita wudunya? Tayamum. Kalau seandainya kita ada kotoran di sini, tidak ada tanah, ya dicucinya pakai apa? Tidak ada air, dicuci pakai apa? Tanah, bisa, debu. Itu tempat bersuci. Dan itu adalah keutamaan. Yang ketiganya apa? Di antaranya yang ketiga adalah begitu umat Islam bergerak menghadapi orang kafir sudah ada rasa takut dalam hatinya. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad diberikan kepada orang kafir rasa takut kalau akan berhadapan dengan umat Nabi Muhammad. Itu sudah terjadi dari dulu. Kalau ada pertempuran antara orang mukmin dan orang kafir, itu orang kafir itu sudah ditanamkan oleh Allah rasa takut. Belum tempur sudah ada rasa takut. Belum tanggal 25 sudah ada rasa takut. Iya. Makanya pending dulu kemungkinan. Tanggal 25 ini mungkin karena MUI juga sudah menyampaikan, ditunggu dulu, lihat seperti apa. Ya insya Allah besok kami
akan berkumpul juga beberapa asatidz di Az-Zikra di sana. Kebetulan tadi juga sedikit rapat di TVRI bersama Ustaz Arifin Ilham, Habib Ahmad Al-Kab, Dr. Amir Faisal Fat, ya, kumpul dan nanti kita akan konferensi pers. Iya, itu salah terus saya nyebutnya. Konversi pers, ya itu dia. Nah, itu tuh yang begitu-begitu tuh yang duduk itu terus ada itu gitu kayak gitu tuh. Itu saya nyebutnya agak susah dia. Beliau mengatakan besok siap insyaallah. Kenapa? Karena ya udah tanggung, kami juga sudah umumkan, semua sudah umumkan, siap-siap, dan kita untuk renam dulu, tunggu dulu. Kenapa? Ini adalah bukan pekerjaan mudah ketika menjadikan dia menjadi tersangka. Itu perjalanan susah sekali. Kenapa? Oh, di atas sananya sininya. Walaupun ada kata-kata istilahnya apa? Hati-hati dengan kekalahan yang diskenariokan. Kita nggak tahu kan apa yang terjadinya. Tapi walau bagaimanapun tetap bersyukur pada Allah selalu ada. Iya, kenapa? Dengan ada langkah seperti entah seperti apa, karena yang namanya juga skenario ataupun kejadian kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi lihat zahirnya saja. Hal ini sudah ada kemajuan yang sangat baik, iya. Tapi ada dari internasional untuk amnesti khusus kepada orang ini. Udah baca kan beritanya? Tapi nggak tahu nih apa yang akan terjadi, nanti reaksinya seperti apa. Namun besok ini, kemarin juga sudah ada rapat di bagian-bagian tertentu, tapi besok juga ada di sana lagi, di Az-Zikra lagi, apa yang harus dikerjakan. Insya Allah mohon doanya saja Bunda. Iya. Besok yang ada di Bintaro, yang sekarang ada hadir, saya tidak bisa ngisi di Bintaro. Besok besok Jumatan saya tidak bisa ngisi di sana karena langsung harus ke Az-Zikra. Setelah di sini langsung sholat Jumat di sana dan menceritakan tentang masalah ini. Kenapa? Izzah, kekuatan itu harus diperlihatkan. Iya, bagaimanapun. Maka punten, istilahnya seperti yang pernah saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah sukat terlalu banyak, sedikit-sedikit terlupakan. Ini adalah alhamdulillah, ini karena ulamanya, alhamdulillah bisa berhasil. Ini juga karena agnianya, kan banyak yang masuk kan kemarin kan, alhamdulillah. Juga karena umaro yang solehnya, iya. Tapi ada yang dilupakan lagi. Kenapa? Karena ibu-ibu juga. Ulama didukung karena istrinya kan. Umaro juga yang dukung siapa? Istrinya. Yang agnia pun yang dukung siapa? Istrinya. Berarti juga karena ibu-ibu sangat berjasa di sini. Masya Allah. Iya. Coba kalau bapaknya mau infak, ngapain sih Pak? Oh, nggak jadi tuh. Begitu bapaknya mau keluar, ngapain sih Pak ribet-ribet begitu? Nggak jadi tuh. Iya, punten, ternyata konteks keberhasilan semuanya itu ada di istri itu. Masya Allah. Jadi terserah bagaimana mau mengarahkannya. Kalau mau didukung, disokong lebih bagus lagi, akan terbit yang baik. Tapi begitu maju, jangan Pak, nggak jadi. Insya Allah. Banyak yang kemarin tanggal 4 mau keluar nggak jadi gara-gara dilarang sama ibu kan? Yang anaknya mau berangkat juga ibu larang kan? Itu gara-gara umat. Tapi ada juga yang tadinya suaminya nggak mau berangkat, terus ibunya nyuruh jadi berangkat kan? Ada juga begitu. Bapak, tapi Pak berangkat dong Pak. Kenapa? Biar saya santai ada di rumah. Kalau Bapak ada di rumah saya capek, Bapak berangkat aja. Bila perlu Bapak tidur aja di HI sana tuh. Begitu. Orang lain mah ditanya, Pak kapan pulang? Cepet nih, aduh gimana mama nih? Nggak enak nih, udah jam udah bisa belum pulang-pulang. Bisa begitu. Ini mah lain, Pak belum selesai. Sampai jam berapa Pak? Nggak tahu nih. Udah Pak, pokoknya sampai tuntas di situ Pak. Jangan balik-balik. Selagi masih ada orang di sana jangan balik dulu. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain ini? Nyuruh. Begitu, mah Bapak kena gas air mata. Bagus Pak, langsung ke rumah sakit aja Mas. Ini mau nyumpahin, ini udah bosen kali. Tapi ini naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ini Bunda Masya Allah luar biasa. Jadi syukur pertama kali pada Allah. Harus syukur. Apa yang terjadi kepada siapapun, apalagi ini penista daripada Al-Quranul Karim, syukur setelah dikatakan. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Ya Allah, syukur dia sudah tersangka. Kalau bersyukur lagi, kita bersyukur, insya Allah dari tersangka akan naik menjadi apa? Terdakwa. Syukur lagi, insya Allah terpidana. Iya, seperti itu. Kenapa? Bukan karena apa dan karena bukan untuk apa-apa, tapi ini berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Quran, tidak berkaitan dengan apa-apa. Bismillah, ini adalah Quranul Karim. Ya, makanya untuk dikelirkan, dibersihkan, untuk tanggal 25 dipending dulu, kemungkinan besar
ya besok akan dimusyawarahkan, kemungkinan akan ditutup diredam dulu karena waduh kalau nggak diredam ini ledaknya di mana-mana. Iya, kalau dibilangnya, kalau kata Asati itu simpan amunisinya katanya begitu ya. Simpan, tapi jangan terpengaruh dengan apa-apa dan apa-apa. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa yang terjadi? Bunda yang berbahagia, akhwat yang berbahagia, saat itu dikepunglah. Setelah dikepung, Banu Qainuqa dengan mengatakan, ya Muhammad, kami menyerah, kami menyerah. Itulah kehebatan. Sebelum perang terjadi, Allah sudah titipkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Apa yang dilakukan orang kafir? Nyerah. Lalu Rasulullah bilang, jadi nurut apa yang akan kami sampaikan? Kami nurut ya Rasulullah, ya Muhammad, turunlah. Maka dikumpulkan semuanya, 700 orang dikumpulkan Banu Qainuqa, 700 orang. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah katakan, kalian kami beri hukuman. Hukumannya adalah keluar dari kota Madinah, diusir dari kota Madinah. Subhanallah, diusir dari Madinah. Kenapa? Karena anda tidak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Keluar, keluar. Banu Qainuqa diusir oleh Rasulullah SAW. 700 orang keluar, pindah dari kota Madinah. Punten, saya tanya tadi, terjadi perang? Hanya pengepungan. Pertanyaan yang paling mudah dan jawabannya sangat mudah. Ini terjadi gara-gara apa ini? Gara-gara apa tadi? Gara-gara aurat perempuan. Gara-gara aurat perempuan, Bunda, terjadi seperti ini. Jaga wanita, terjadi perang Qainuqa. Gara-gara seperti 700 orang diusir dari tempatnya Banu Qainuqa. Kenapa? Menghargai seorang wanita. Masya Allah. Bagaimana wanita ini dijaga oleh syariat Islam yang ada? Keluar. Kenapa? Seorang wanita. Yang mana? Yang solehah. Kenapa? Nangis. Apa? Auratnya terbuka. Kenapa? Dizolimi, dijaili oleh orang Yahudi tersebut. Rasulullah tidak bisa tinggal diam. Para sahabat tidak bisa tinggal diam. Keluarkan 700 orang ini gara-gara seorang wanita. Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi untuk zaman ini? Waduh, ya boro-boro teriak-teriak kelihatan auratnya. Subhanallah, iya, kelihatan auratnya, kalem aja, tenang saja. Yang sangat ngeri sekarang ini, bulan-bulan ini, tapi dirahasiakan, tapi sudah nyebar. Ini ada kontes waria sekarang di Jakarta ini. Ngeri sekali, Bunda. Kontes waria, ada dengar nggak beritanya? Iya kan? Kontes waria. Ngurusin laki sama perempuan aja susah, ada waria lagi, nggak ada kerjaan, sangat nggak ada kerjaan. Ini astagfirullah, bagaimana gitu ya? Kita tidak membenci kepada waria itu, tidak, kita sayang mereka, kita cintai mereka, bahkan kita akan rangkul mereka. Tapi kalau seperti ini, itu dihidupkan jadinya kan? Yang tadinya nggak jadi waria atau warianya baru 20% karena ada kontes ini, langsung aja sekalian jadi 80%-in lagi, jadi sempurna 100%. Ngeri sekali. Jangan-jangan ibu ikut lagi di sini kontesnya? Jangan, astagfirullahaladzim ya. Ini asli semua ini mah ya. Subhanallah, iya. Kenapa? Ini bisa mengerikan sekali. Ngapain juga kontes waria? Ini udah aneh-aneh gitu, udah aneh-aneh. Apa sih, nggak ada kerjaan apa gitu? Kok bisa begitu di kita ini? Punten-punten. Pantas kalau seandainya bertubi-tubi masalah nggak pernah beres, bertubi-tubi masalah nggak pernah tuntas. Gara-gara apa? Ya begini kejadiannya. Yang jelek diada-adain, yang nggak bagus diada-adain. Ngeri sekali. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 700 orang keluar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentram, hidup damai tanpa Banu Qainuqa. Hanya tinggal 2 bani lagi, Quraidah dan Nudair. Bani Nudair juga diusir oleh Rasulullah. Nanti ada kejadian khusus. Tapi Banu Quraidah itu 700 orang sama mengkhianat. Qainuqa mengkhianati, usir. Nudair mengkhianati, usir. Termasuk Quraidah mengkhianati tapi tidak diusir. Diapakan? Punten bahasanya, sembelih. Wah, ibu kak, kolang banget tuh sembelih. Karena kesalahannya tidak sama dengan Qainuqa dan Nudair. Kesalahannya apa? Kesalahannya berkaitan dengan nyawa satu Madinah, umat mukminin mukminat. Itu kaitannya. Perang Khandaq akan kejadian. Contohnya begini nih, contoh nih. Ini misalnya rumah saya nih.
Ini rumah saya misalnya, jangan rumah saya lah, rumah ibu lah gitu ya. Contohnya, iya. Makanya ini kegedean kalau rumah saya ya. Misalnya ibu nih tinggal di sini, lalu ibu bilang dari mulai, kan ini pintunya banyak ya. Ini pintu depan sana. Oh inilah seginilah, serumil aja, serumil ya. Tidak sampai ini adalah pintu di sini, lalu pintu juga di sini belakang. Ada 2 pintu lah. Yang itu nggak usah dihitung lah. Ini pintu ini sama pintu ini. Terus yang tuan rumahnya bilang gini, Pak Satpam jaga di sini ya. Kenapa? Ini lagi musim maling nih. Jaga, jangan sampai maling masuk dari sini Pak Satpam ya. Iya, aku jaga depan nih. Tiba-tiba ini persis seperti itu. Rasulullah jaga di depan, Banu Quraidah suruh jaga di belakang. Punten, ini tadi yang punya rumah jaga di sana, lalu Satpam suruh jaga di sini. Tiba-tiba begitu malam dalam keadaan hening, Satpamnya masukin maling kemari dari belakang. Habis masukin maling kemari, yang jaga tuan rumah ditusuk sama satpamnya sendiri. Bisa dipahami nggak gitu? Kira-kira kalau satpam itu mau nusuk, lalu maling udah masuk, karena dibuka dari sini, ketahuan mau diapain tuh satpam sama ini nih? Udah jelas mau bunuh dia, udah jelas lagi bunuh, berusaha untuk bunuh, tapi tertolong. Siapa? Tuan rumahnya. Ini sudah mulai maling, sudah diambil, juga tertolong. Kira-kira ini pengkhianat yang paling besar. Dipercaya, pertama kesalahannya masukin pencuri, yang kedua nusuk tuan rumah. Itulah yang terjadi Banu Quraidah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, jaga ya tempat ini, jangan sampai orang kafir masuk. Bukan orang kafirnya masuk, malah dianya sendiri yang nyerang ke Rasulullah 700 pasukan. Maka Rasulullah SAW, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan Rasulullah SAW, perintahnya. Maka ibu bilang, oh 700 orang, tapi yang 700 orang ini tidak semuanya murni untuk disembelih. Kenapa? Karena banyak yang saat itu bertobat Islam dan Rasulullah menerimanya. Bahkan ada seorang laki-laki, seorang ibu melihat laki-laki itu baru balik, kalau sudah balik baru dihabisin nyawanya. Iya, tapi kalau ibu-ibu enggak, anak-anak enggak. Begitu laki-laki itu sedang jalan siap ke tempat untuk diselesaikan, tiba-tiba laki-laki itu sedih, nangis gitu. Lalu ada seorang muslimah datang, "Nak, kamu kenapa?" "Aku sudah balik, berarti aku termasuk orang yang akan diselesaikan nyawaku ini." "Kamu mau sholat nggak nanti kalau Islam?" "Aku mau sholat." "Ya sudah, kalau kamu mau sholat, syahadat ya." "Iya." Dibawa, "Ya Rasulullah, ini anak akan Islam dan ini anak akan sholat dan anak ini tanggung jawabku." Rasulullah, "Ya sudah, lepaskan." Banyak seperti itu. Ada lagi, "Ya Rasulullah, itu memang itu orang Yahudi, memang dia bersama mereka, tapi orang itu baik samaku, dia pernah berbuat baik padaku, dia pernah minjamkan uang padaku, setelah aku mau bayar dia bilang bebas, maka aku ingin membalas kebaikannya ya Rasulullah." "Terus apa?" "Aku ingin ngambil dia dan dibebaskan daripada apa? Penyembelihan ini, ataupun siksaan ini, ataupun hukuman ini." Rasulullah, "Innahu lak, silakan ambil untukmu, nggak ada masalah." Jadi banyak yang terbebaskan. Subhanallah. Ada lagi anak-anak lewat dan mengatakan, "Kenapa kamu?" "Aku nggak mau, aku nggak mau." "Tapi kamu mau Islam kan?" "Iya mau tante, mau." Jadi tante lagi, "Iya mau, saya mau." "Ya sudah, kalau bahasa mungkin udah dapat kue jadi ngomongnya tante." "Ya sudah, ayo ikut yuk." Dibawa. Setelah itu langsung bilang, "Ya Rasul, ini anak sudah berjanji seperti Abu Rafi ya, Abu Rafi atau Rufa'ah atau Abu Rafi, saya lupa namanya, dengan menyebutkan, 'Ya Rasulullah, anak ini Rufa'ah mau Islam dan dia mau sholat dan dia mau menjadi seorang mukmin yang taat, dan aku yang bertanggung jawab, aku akan jadi ibu angkatnya karena bapaknya dan ibunya sudah tidak ada." Rasulullah bilang, "Innahu lak, sekarang ini untukmu, silakan." Dibawa. Bahkan laki-laki ini menjadi qari terbaik di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi 700 ini tetap diterima oleh Rasulullah apabila dia mau Islam, apabila dia mau tobat, diterima. Tapi yang tadi yang namanya Yahudi, yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad tapi tidak beriman, seperti itu. Huyai bin Akhtab di situ hadir dengan mengatakan, "Huyai, lihat," atau yang lainnya, "Gimana kamu ini, Islam apa bagaimana?" Dia bilang, "Aku ingin disembelih saja." Jadi orang Yahudi banyak ingin disembelih saat itu, maka ya dilaksanakan karena pengkhianatan yang ada. Jadi punten, jangan sampai ini, tapi nanti jelasnya takut menimbulkan hal yang macam-macam. Itu harus tahu bagaimana akan kejadian yang sebenarnya. Insya Allah ketika dalam perang Khandaq itu akan lebih dalam lagi mempelajari ini. Insya Allah kira-kira 2 tahun lagi, insya Allah. Iya, insya Allah 2 tahun lagi ke perang Khandaq nanti.
Insya Allah, iya, karena masih agak lama. Kehendak belum ini belum itu, nanti kehendak agak lama. Insya Allah sekitar ya nggak 2 tahun. Setelah haji lah Insya Allah. Ya. Setelah haji Insya Allah dalam keadaan perang Khandaq Insya Allah. Ya. Jadi hari ini kita lihat Banu Qainuqa. Ya. Kesempatan yang akan datang jangan dilupakan ini persiapan perang Uhud. Persiapan perang Uhud. Bagaimana perang Uhud ini dan bagaimana kejadiannya dalam perang Uhud ini? Masya Allah, perang Uhud ini adalah perang yang membuat Rasulullah menangis sampai tangisannya ka'azizil mirjali kakulaya ilma, tangisannya Rasulullah seperti itu. Kenapa? Karena Hamzah wafat dalam keadaan diacak-acak, dan tidak ada sahabat yang wafat di perang Uhud kecuali semuanya dihancurkan. Telinganya dipotong, hidungnya dipotong, dagunya dipotong, ini dicoret-coret. Apalagi Hamzah dibelah dadanya. Tidak ada satu orang pun sahabat Rasul dalam perang Uhud ini yang 70 orang wafat kecuali semuanya wajahnya dicederakan, diacak-acak. Bagaimana Rasulullah tidak menangis? Rasul menangis, para sahabat semuanya diajak, termasuk Hamzah. Hamzah itu dibelah ininya, dikeluarkan jantungnya, iya, dan acak-acakan ususnya. Itulah kejadian Hamzah. Iya, ini dia. Ini kejadian ketika perang Uhud. Insya Allah bulan yang akan datang berarti insya Allah ya kita akan lanjutkan di dalam perang Uhud. Mudah-mudahan Bunda nanti bisa mengikuti dalam perang Uhudnya. Tapi kalau untuk Kamis yang akan datang pelajarannya adalah apa nih? Fikih. Kita untuk Kamis yang akan datang kita akan pelajarannya fikih, melanjutkan pelajaran kajian fikih seperti biasa. Insya Allah jam 9 kita mulai ya. Karena sekarang tadi ada live dan ada tapping di TVRI, jadi kita agak telat datangnya. Alhamdulillah bisa diundur menjadi jam 10. Alhamdulillah. Ini saja dapat saya sampaikan Bunda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita maju insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya kepada saya, Abi Maki untuk sumur bagaimana? Sudah tutup, kalau untuk sumur udah selesai ya. Jadi yang kemarin kalau mau udah sumur udah selesai, kalau untuk sumur udah nggak ada dana lagi untuk sumur yang di mana di Qasrul Muhajirin sudah selesai dan sudah terpenuhi semuanya ya. Tapi kalau untuk yang lainnya silahkan, tapi kalau untuk sumur sudah tidak bisa. Untuk sumurnya sudah tidak ada, sudah ya. Mungkin ada yang minat sumur enggak, tapi kalau untuk yang lainnya masih bisa, tapi kalau untuk sumur sudah tidak ada ya. Dan airnya alhamdulillah jernih katanya ya, karena saya juga belum ke sana ya. Katanya saya juga airnya udah jernih, alhamdulillah sudah disalurkan apa yang kemarin titipkannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, dan insyaallah semuanya ma'jur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.